Qs Alen M ayat 163 berbunyi, pada intinya, Syar, kalah, wabids, lika umirtu wa ana awalul muslim, tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah yang pertama berserah diri. Dalam kacamata tasawuf, Tadabbur Qalbu ala Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ayat ini bukan sekadar deklarasi tauhid lisan. Ia adalah peta batin perjalanan ma'rifatullah, terutama dalam proses tazkiyatun nafs. Makna paling dalam dari syar, kalah, bukan hanya menolak berhala luar, tetapi membongkar sekutu-sekutu halus di dalam jiwa. Dalam hikam, Ibnu Athaillah berulang kali mengingatkan bahwa syirik paling licin adalah rasa aku. Aku beramal, aku ikhlas, aku tahu, aku sudah sampai. Selama masih ada sandaran selain Allah baik amal, makom, rasa manis ibadah, bahkan pengalaman spiritual, maka tauhid belum jernih. Marifat dimulai ketika hati tidak lagi bergantung kecuali kepadanya. Kalimat wabids, lika umirtu mengisyaratkan kepatuhan batin, bukan pilihan intelektual. Dalam tazkiyatun nafs, ini berarti menerima kehendak Allah apa adanya. Diberi atau diambil, dinaikkan atau direndahkan. Ibnu Athaillah menyebut ini sebagai suk, al-qalbiil, taktril, tenangnya hati di bawah ketetapan Allah. Orang yang masih ribut dengan takdirnya belum benar-benar berjalan menuju marifat, karena egonya masih ingin menjadi pengatur. Bagian wa ana awalul muslim, bukan klaim kronologis, melainkan sikap batin Nabi sebagai manusia paling sempurna dalam penyerahan diri. Dalam pembacaan tasawuf, awal di sini adalah kedalaman istisqa, kepasrahan. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa tidak memiliki apapun. Inilah paradoks marifat. Makin dekat, makin sirna rasa diri. Ibnu Athaillah berkata, tanda sampai bukanlah melihat cahaya-cahaya, melainkan hilangnya tuntutan diri. Maka, hakikat marifatullah pada ayat ini adalah ketika jiwa telah disucikan dari klaim, harapan tersembunyi, dan ketergantungan selain Allah, lalu hidup ibadah, mati, gerak, dan dia menjadi satu kalimat tauhid yang hidup. Bukan lagi aku menuju Allah, melainkan Allah yang menyingkapkan dirinya, sementara aku lenyap dalam kepasrahan. Dalam bahasa sederhana, ma'rifat bukan tentang merasa dekat, tapi tentang tidak lagi merasa siopa di hadapannya. Disitulah tauhid menjadi nyata, bukan sekadar benar. Qs Alen M ayat 164 menyatakan dengan nada yang sangat tegas dan jernih, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Rob segala sesuatu? Setiap jiwa tidak memikul kecuali dosa dirinya sendiri. Tidak ada jiwa yang memikul beban jiwa lain. Kemudian kepada Tuhanmulah tempat kembali kalian. Lalu Dia memberitakan kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan. Dalam pendekatan tasawuf, Tadabbur Qalbu ala Imam Syekh Abdullah Qudar Al-Jalang, ayat ini adalah tamparan lembut bagi jiwa yang masih gemar bersembunyi di balik orang lain, keadaan, atau dalih spiritual. Tauhid di sini bersifat operasional, bukan retorika. Makna agairollahi aba, Rob, menukik langsung ke pusat hati. Adakah sesuatu selain Allah yang dayam-dayum kita jadikan pengatur hidup? Dalam ajaran Syekh Qadir, banyak murid rajin ibadah, tetapi masih menjadikan sebab, makhluk, atau bahkan dirinya sendiri sebagai Rob kecil. Hati yang masih berharap pada makhluk, takut pada makhluk, atau kecewa karena makhluk, menurut beliau, belum benar-benar berdiri di pintu marifat. Marifatullah dimulai saat sebab tetap dipakai, tetapi tidak disembah. Kalimat wahuwa Rob kulli syai' menegaskan fondasi tazkiyatun nafs. Allah bukan hanya Rob langit dan bumi, tetapi juga Rob atas lintasan hati, bisikan nafs, dan kegelisahan terdalam. Dalam Tadabbur Qalbu, ayat ini mengajak murid untuk berhenti mengatur batinnya sendiri. Syekh Qadir sering menekankan tasel, dan tof, menyerahkan urusan lahir dan batin sepenuhnya kepada Allah, tanpa tawar-menawar ego. Bagian hoel, taksibu kulu nafsin adalah pilar tanggung jawab ruhani. Tidak ada warisan dosa,
tidak ada transfer kesalahan. Dalam bahasa tasawuf, tidak ada makom yang bisa dipinjam. Guru tidak bisa menanggung murid, mursyid tidak bisa menggantikan mujahadah. Syekh Qadir keras dalam hal ini. Siapa yang menyalahkan takdir, orang lain, atau kondisi, berarti masih dikendalikan nafsu, bukan berjalan menuju ma'rifat. Lalu wa'el, ta'zirwe, ziratun, wizra ukher, membongkar ilusi kolektif amal jamaah. Nasab, atau simbol kesalehan, tidak otomatis menyelamatkan batin. Yang ditimbang adalah kejujuran hati di hadapan Allah. Ini inti tazkiyah, menurut Syekh Qadir. Membersihkan hati dari pembenaran diri. Penutup ayat, Sumail, Rabbikum marjiukum. Dalam tafsir batin beliau, bukan sekadar kabar tentang akhirat. Itu adalah pengingat terus-menerus bahwa setiap detik adalah perjalanan pulang. Orang yang ma'rifat hidup seakan-akan sudah kembali, sehingga tidak sibuk menuduh, membandingkan, atau merasa lebih suci. Maka hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah berhentinya jiwa dari mencari sandaran selain Allah, beraninya hati memikul tanggung jawab dirinya sendiri, dan tunduk total pada Rob yang menguasai segala sebab. Ketika nafs telah bersih dari alasan, barulah cahaya ma'rifat menyinari kalbu tenang, jujur, dan tidak lagi bersembunyi. QS, Alen, M. Ayat 165 menutup rangkaian tauhid ini dengan nada yang sangat eksistensial. Dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi, dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain, beberapa derajat, untuk menguji kalian tentang apa yang dia berikan kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu maha cepat seksenia, dan sungguh, dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam tadabur kalbu tasawuf, menurut Imam Junaid al-Baghdad dan Imam Abe Mid al-Ghaz, ayat ini adalah cermin halus yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Setelah mengucap tauhid tanpa akhlak batin, hanya berhenti di bibir. Bagi Imam Junaid, sang imam, kesadaran ruhani, konsep hal, ifaler, tidak berarti kekuasaan ego, melainkan amanah kesadaran. Khalifah adalah manusia yang sadar bahwa semua gerak hidupnya berlangsung di hadapan Allah. Derajat yang berbeda-beda bukan tanda kedekatan, tetapi medan ujian. Apakah seseorang semakin tunduk atau justru semakin merasa istimewa? Dalam bahasa Junaid, ma'rifat bukan hilangnya syariat, melainkan tegaknya syariat tanpa beban ego. Frasa Rafa Aba, akum forkaba, in daraj, ditafsirkan secara batin sebagai pengujian halus terhadap nafs. Al-Ghaz, mengingatkan bahwa kelebihan ilmu, harta, kedudukan, bahkan pengalaman spiritual sering menjadi hijab paling tebal. Banyak orang selamat dari dosa kasar, tetapi tergelincir oleh dosa halus, ujub, merasa lebih paham, merasa lebih dekat. Dalam tazkiyatun nafs, ayat ini mengajarkan bahwa semakin tinggi posisi lahir atau batin, semakin dalam tuntutan kerendahan hati. Kalimat liyabluwakum kum adalah pusat ayat ini. Hidup bukan panggung prestasi, melainkan ruang ujian kejujuran batin. Menurut Junaid, tanda lulus ujian bukan banyaknya karamah, tetapi tetap lurus ketika dipuji dan tetap tenang ketika direndahkan. Al-Ghaz, menyebut ini sebagai alikel, ikhlas yang tidak lagi sadar bahwa dirinya sedang ikhlas. Penutup ayat, Inna robbaka sar, ul IQ, bewa innahu, lagav, rurra, dalam tafsir kalbu bukan ancaman dan harapan yang terpisah, melainkan dua sayap perjalanan ruhani. Takut tanpa harap melahirkan putus asa. Harap tanpa takut melahirkan kelalaian. Junaid menegaskan bahwa ma'rifat sejati adalah berdiri di tengah hati gemetar oleh keagungannya, namun tenang oleh kasihnya. Maka hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini adalah kesadaran bahwa hidup adalah amanah, perbedaan adalah ujian, dan segala kelebihan hanyalah alat untuk menguji kebeningan hati. Orang yang ma'rifat tidak sibuk menilai derajat orang lain, karena ia tahu yang sedang ditimbang bukan tinggi rendahnya posisi, melainkan seberapa sunyi ego di hadapan Allah. Di titik ini, tauhid berubah
dari konsep menjadi watak hidup, hadir di dunia. Namun, hati sudah kembali. QSQ, F ayat 16, berbunyi pada intinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dalam hakikat ma'rifatullah melalui tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs. Ayat ini adalah salah satu poros utama tasawuf. Ia tidak menjelaskan di mana Allah, tetapi menyingkap hijab kesadaran manusia tentang kedekatannya. Makna kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh nafsnya, menunjukkan bahwa medan makrifat bukanlah langit jauh, melainkan batin paling sunyi. Bisikan nafs bukan hanya dosa, tetapi juga lintasan halus. Niat yang ingin dipuji, ibadah yang ingin diakui, pengetahuan yang ingin merasa lebih. Dalam tasawuf, inilah wilayah yang dibersihkan lewat tazkiyatun nafs. Selama bisikan itu dibiarkan memimpin, manusia akan sibuk mencari Allah di luar. Padahal, hijabnya justru di dalam kalimat kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sering disalahpahami secara fisik. Para sufi menegaskan, ini bukan kedekatan jarak, tetapi kedekatan wuj, dan ilmu. Allah tidak bercampur dengan makhluk, tidak pula jauh darinya. Yang jauh hanyalah kesadaran manusia sendiri. Marifat terjadi bukan saat Allah mendekat, tetapi saat hijab ego tersingkap. Dalam tadabur kalbu, ayat ini mengajarkan paradoks penting. Manusia tidak perlu mengejar Allah, tetapi perlu menyingkir dari dirinya sendiri. Ketika nafs dilembutkan, klaim diluruhkan, dan hati berhenti berisik, kedekatan itu terasa bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai ketenangan yang jujur. Para arif menyebut keadaan ini, hadir di hadapan Allah, tanpa imajinasi, bukan merasa disatukan, bukan pula merasa melihat, melainkan disadari sepenuhnya olehnya. Di titik ini, rasa diawasi kabah, berubah menjadi rasa ditemani, takut berubah menjadi adab, kesendirian berubah menjadi perjumpaan. Maka hakikat ma'rifatullah dalam QF ayat 16 adalah kesadaran bahwa Allah tidak pernah jauh, sering menjauh, adalah nafs yang ingin merasa ada. Ketika nafs dibersihkan, kedekatan itu bukan lagi ayat yang dibaca, melainkan keadaan hati yang hidup.